Oke, halo semuanya. Karena sekarang udah jam 8:05 malam, aku udah mau buka acaranya, tapi jangan lupa buat teman-teman dari GDSC bisa pasang virtual background-nya ya. Udah aku drop link-nya di kolom chat. Habis itu juga boleh ya nanti ikutin event-nya secara responsif dan interaktif ya. Aku langsung buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Malam, Kak Mel. Waalaikumsalam malam. Oke, jadi pertama-tama aku sebagai co-tim dari divisi Project Management yang hari ini mengadakan satu-satunya event internal di periode ini ya, yaitu DevTalk Project Managers, mau mengucapkan selamat datang dan terima kasih gitu atas kehadiran teman-teman dari komunitas GDC Unsri. Nah, untuk selanjutnya itu aku bakal bacain rundown-nya seperti biasa. Jadi untuk di awal itu ada opening, lalu habis ini bakal ada dokumentasi. Jadi boleh ya teman-teman dipasang virtual background-nya, siap-siap on cam. Habis itu selanjutnya ada materi selama 45 menit dari speaker kita ini dari member divisi project management. Lalu selanjutnya ada Q&A dan terakhir itu ada closing. Nah, sebelum aku masuk ke dokumentasi, mungkin aku mau kasih info yang mungkin kalian udah tahu juga, bahwa hari ini speakernya itu adalah Ira ya, dari Project Management. Dan mungkin udah kenal aku juga, ini nggak perlu perkenalan lagi ya. Aku hari ini bakalan jadi MC-nya. Dan untuk mengingatkan kembali, nanti kan bakal ada sesi Q&A. Nah, buat teman-teman tuh nanti boleh ya, kalau misalkan pengen nanya, boleh di drop di kolom chat, boleh juga nanti tunggu di Q&A-nya pas sesi Q&A. Oke, itu aja. Mungkin untuk selanjutnya aku persilakan ke panitia visual design ya, dari Deka, bisa ambil alih untuk dokumentasi. Oke, makasih Kak. Buat yang lain, boleh dong on cam yuk. Jangan lupa VBG-nya dipasang dulu. Yang lagi nggak berhalangan boleh on cam. Soalnya dikit banget yang on cam. Kita ramein biar enak dokumentasinya. Yang baru join boleh langsung on cam aja. Link VBG-nya udah ada di kolom chat. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau on cam, kita langsung aja ya dukung. Kita 3 kali aja deh on cam-nya. 3 kali aja dokumnya. Yang pertama itu formal, 2-nya bebas. Oke. Yuk, siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi gaya bebas ya. 1, 2, 3. Mau gaya GDSC boleh. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Saya kembalikan ke Kak Mel. Oke, makasih Deka. Oh ya, aku mengingatkan lagi nih, karena ini event internal, jadi kita agak santai aja ya. Mungkin untuk selanjutnya, aku langsung kasih alih ke Ramadhania Humaira ya, selaku speaker pada malam hari ini. Silakan Ira. Halo, suaranya terdengar ya? Ya, jelas Ira. Oke, izin share screen. Boleh? Kelihatan nggak ya? Belum sih kalau di aku. Oke, sebentar. Oke. Ya, kita tunggu ya guys ya.
Kalau udah kelihatan? Ya udah. Zoom in nggak ya? Enggak sih. Belum ke slideshow sih. Bentar. Oke, maaf sebelumnya. Coba ini dulu sebentar. Sudah terlihat? Udah. Maaf ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat malam. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk kakak-kakak dan teman-teman semua yang udah berkenan untuk meluangkan waktunya belajar bareng di DevTools Project Manager SPA 2 kali ini. Aku Ramadhania Humaira, Ira, dari member Project Management, izin untuk coba sharing knowledge tentang Scrum, yakni framework dari Agile. Nah, sebenarnya DevTools kali ini itu masih lanjutan ya dari DevTools yang pertama yang udah disampaikan sama Kak Rahajeng. Kenapa? Sebentar. Maaf. Oke, kita akan lanjut lagi. Dan kali ini kita akan belajar tentang Agile dari Scrum, framework-nya Scrum. Framework-nya itu Scrum, metodologinya dari Agile. Oke, pertama sebelum kita mengenal apa itu Scrum, apa itu Agile, di sini kita harus tahu dulu ya tentang product development. Product development itu proses untuk menciptakan sebuah produk yang nantinya akan kita rilis atau kita deploy ke pasar atau market. Nah, di sini itu product development itu prosesnya mulai dari inisiasi ide atau project vision sampai nanti akhirnya kita rilis. Nah, di sini ada statement bahwa our product development must be sustainable. Product development kita itu harus berkelanjutan. Berkelanjutan di sini maksudnya adalah adanya usaha yang continuous untuk menciptakan product development yang jangka panjang. Nah, di setiap company atau mungkin tim developer yang kita bangun sendiri, itu kan pasti pengennya kalau ngedevelop unit product atau service, dan saat kita launching produknya di pasar, itu jadinya tuh kayak produk yang nggak akan tergantikan gitu, nggak ada saingan sama yang lain. Dan juga bisa dikenal sama customer atau sama pembeli kita. Dan nggak mungkin kalau misalnya suatu company atau diri kita sendiri, kalau misalnya ngedevelop produk, terus hanya untuk keuntungan di satu periode aja. Misalnya bukan jualan sih, kayak ngedevelop website, terus misalnya kita rilis, terus pengennya ya udahlah yang penting untung setahun, terus kita bubar timnya, kan enggak gitu. Pengennya berkelanjutan. Nah, soalnya kalau misalnya mau ada fix scope waktunya, itu namanya project. Project dengan product development itu beda. Kalau project itu terbatas sama scope waktu dan biasanya itu kayak formalitas dari instansi gitu. Tapi kalau misalnya product development
itu akan terus berjalan sustainable selama produknya masih ada. Oh ya, di sini itu produk yang kita maksud nggak cuma kayak kita tuh mau buat skincare atau tas atau baju terus kita jual, enggak. Tapi produk di sini juga bisa berarti hal digital seperti ngedevelop website ataupun aplikasi. Itu juga termasuk dari product development. Nah, sustainable atau berkelanjutan tadi itu bukan berbicara tentang siapa yang paling cepat growth-nya, tapi gimana biar bisa bertahan di long lasting period. Berarti di sini kita itu ngasih mindsetnya, menyiapkan company ataupun tim developer kita sendiri itu untuk lomba lari maraton, bukan lomba lari 100 meter. Kita bayangin kalau misalnya kita tuh ngedevelop produk, tapi kejar-kejaran biar tetap hype gitu. Kalau misalnya kita kejar-kejaran gitu, timnya tuh bakal ngos-ngosan. Dan kemungkinan yang akan terjadi adalah culture work-nya itu bakal gak asik, jadi toxic. Product development yang dirilis itu nggak lagi memerhatikan feedback dari customer, atau mungkin bisa jadi nanti tim developer kita pengen bubar gitu. Itu kan bakal jadi hal yang chaotic. Nah, untuk menjalankan product development itu juga, kita seharusnya tahu ada cara, atau di sini kita sebut sebagai metodologi, biar kita tuh tahu bahwa dalam ngedevelop produk itu ada aturan main. Nah, aturan main itu biar apa? Biar tetap dalam siklus development-nya. Di sini ada ilustrasi dari salah satu metodologi, yaitu Agile, yang nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kita bisa lihat di sini, dia tuh mulai dari inisiasi ya, tadi udah dijelaskan, inisiasi, terus kita proses, terus dirilis atau ngedeploy, dan ini akan terus mengalami iterasi, pemutaran, dan yang mana kalau misalnya ini dilakukan secara continuous, serta ada improvement di setiap satu aliran ini, maka kemungkinan company tersebut bisa ngedevelop produk secara sustainable. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu metodologi yang ada di project ataupun product development. Secara general, biasanya orang-orang itu ribut tentang antara waterfall atau agile. Nah, kalau di sini ada waterfall. Waterfall ini biasanya disebut sebagai manajemen project gaya lama, dan agile yang biasanya disebut sebagai yang bagian modernnya gitu, lebih modern. Nah, di sini kalau kita lihat ya, yang waterfall tuh yang ini, di bagian sebentar. Di bagian yang kanan ini, kalau kita lihat, dia itu kayak lebih cepat gitu ya. Dia tuh kayak punya time box yang lebih cepat, nyampenya lebih cepat, dari start inisiasi sampai ke round bagian klien ekspektasinya ini kayak straight atau lurus gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian yang agile, itu kayak kelihatannya waktu yang dibutuhkan tuh kayak lebih lama gitu ya. Dan terus juga kelihatan berkelok-kelok, banyak perubahan, kayak tertati-tati gitu, biar bisa nyampe ke client's expectation. Nah, di sini itu kita bisa melihat bahwa agile itu harus memulai dari yang kurang sempurna hingga sampai yang benar-benar sempurna. Terus kenapa kita tuh nggak ngambil yang cara yang kelihatannya paling cepat langsung tujuan, yaitu dengan cara waterfall. Nah, di sini kita misalkan ya, kita bayangin mau ngedevelop produk yang pengennya tuh bisa sustainable. Kalau produk tersebut udah jadi, udah selesai tinggal rilis, terus tiba-tiba ada yang ngasih kritik, saran ataupun feedback, kesenggol dikit tuh sama kritik saran, nanti kita kalau misalnya pakai waterfall itu bisa-bisa pad-nya tuh patah gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau balik lagi itu akan sedikit susah karena waterfall ini path-nya straight atau plan driven. Maksudnya plan driven itu bergantung banget sama rencana-rencana yang udah diinisiasi dari awal. Tapi kalau misalnya kita pakai agile, agile ini path-nya curve atau value driven. Jadi agile itu berjalan berdasarkan value di setiap satu titik sprint yang ada di sini. Nah, misalnya tadi produknya itu kesenggol dikit sama kritik ataupun saran. Kalau di agile mungkin memang bakal patah juga, tapi seenggaknya itu nggak bakal yang kayak hancur keseluruhan. Karena di agile itu masih bisa nyambung sama subpath yang ada di selanjutnya. Maksudnya,
kalau misalnya ada requirement tambahan di tengah-tengah sprint, kita tuh nggak perlu lagi ngulang dari awal. Cukup nanti requirement-nya itu bakal ditaruh di sprint selanjutnya. Dan juga kalau misalnya di sprint ini itu gagal, misal di sini kan ada round yang klien nggak suka diterima, dan juga yang benar-benar disukai sama klien. Nah, kalau misalnya ada kegagalan di sini, itu tuh kita masih punya action plan selanjutnya untuk memperbaiki produk development yang kita tadi. Nah, makanya kenapa Agile itu nggak langsung approach ke round ekspektasi klien. Dan Agile itu secara singkat memang kelihatannya itu bertahap, tapi seenggaknya dia itu nggak langsung runtuh kalau misalnya kena kritik ataupun saran gitu. Nah, setelah tahu tentang Agile, kita akan masuk tentang Scrum. Scrum ini siapanya Agile gitu kan? Scrum itu framework dari Agile. Sebetulnya framework Agile itu banyak sekali selain Scrum, kayak ada Kanban, terus ada FDB, ada XP, tapi di sini kita akan bahas tentang Scrum. Nah, Scrum itu adalah framework yang sering diibaratkan sebagai alat. Misalnya kalau kita mau minum segelas air, orang tuh mungkin ada yang mau langsung minum kayak biasa, terus mungkin ada yang mau pakai sendok biar estetik, terus diminumnya berkala, atau mungkin ada yang mau pakai sedotan. Nah, semua cara itu terserah, itu disebut sebagai metodologi. Tapi yang sendok sama sedotan itu kita sebut sebagai framework, gitu secara simpelnya. Nah, cuman di sini Scrum itu enggak kita ibaratkan sebagai satu alat aja. Sebab kalau misalnya kita unboxing, itu tuh bakal ada isi alat-alat yang lain. Jadi Scrum di sini itu kita ibaratkan sebagai toolbox atau container gitu. Yang mana kalau misalnya kita unboxing, isinya banyak banget, ada sprint 1, sprint 2, sprint 3, dan di setiap sprint ini ada value-value-nya lagi gitu. Nah, tambahan juga kalau di Scrum ini tuh bisa dikolaborasi sama framework lain, misalnya sama Kanban gitu. Kemudian, kenapa kita makainya Scrum? Alasan yang pertama karena tema yang dipilih untuk DevTalk kali ini adalah Scrum. Alasan yang kedua, karena Scrum itu cukup populer dengan keywordnya yang adaptif. Adaptif bisa menyesuaikan pergerakan situasi serta kondisi pasar ataupun market yang dimana kalau misalnya kita mau ngedevelop produk terus kita mau rilis, nah itu kan ada kayak situasi kondisi market terkini. Nah, Scrum itu cukup bisa adaptif gitu untuk menghadapi situasi pasar itu. Dan juga di Scrum ini kita bisa nambahin requirement yang perlu ditambahkan melalui suara customer atau nanti bisa disebut sebagai user stories atau feedback. Nah, sehingga memungkinkan dengan cepat itu memeriksa asumsi kita untuk mencegah kegagalan yang lebih ekspensif. Scrum itu juga walaupun dibilang quickly gitu, tapi Scrum itu nggak dengan magicnya langsung ngebantu kita menemuin masalah di saat kita lagi nge-develop produk. Kenapa dia bisa disebut lebih cepat? Sebenarnya bukan cepat ya, tapi karena adanya sprint yang berkala tadi, iterasi tadi, jadinya itu kita bisa ngedeny sedini mungkin kesalahan fatal yang akan terjadi pada produknya kita. Selanjutnya, di mana kita bisa menggunakan Scrum gitu? Di mana aja gitu. Mau di produk ataupun project development apapun, itu bisa digunakan. Tapi, biar efisien, jangan di setiap kondisi produk development ataupun project kita itu pakai Scrum. Kita tuh kalau mau menggunakan metodologi harus bisa mempertimbangkan sesuai sama kondisi kompleksitas pekerjaannya kita gitu. Di sini contohnya kalau ada company mau buat aplikasi yang cukup kompleks seperti misalnya super apps gitu, maka kemungkinan akan sulit mendapatkan requirement. Di sini ada tulisan requirement-nya itu apa. Nah, kalau misal super apps tuh kemungkinan requirement-nya agak sulit gitu dan mungkin bakal diletakkan di bagian yang unclear. Nah, tapi sebelumnya kita bakal mikir gitu kan, kira-kira siapa sih yang ngatur product development itu letaknya di unclear, di unknown, di clear, ataupun di known gitu. Nah, itu yang ngeletakin bukan kehendak dari developer produknya yang mau ngeribetin diri sendiri, tapi karena baik lagi dilihat dari kebutuhan pasar ataupun market yang berubah-ubah. Misal contoh tadi yang super apps tadi, kita makainya yang waterfall. Kemungkinan itu bakal kesulitan untuk melakukan
perubahan inovasi. Karena waterfall itu acak, berurutan, dan juga bakal susah kayak gitu untuk melakukan perubahan. Karena balik lagi, waterfall itu requirement-nya udah dikunci di awal perancangan. Oke, sebelum kita terjun langsung ke cara kerjanya Scrum, kita lihat terlebih dahulu Scrum in a nutshell. Jadi ringkasannya, Scrum itu bisa dilihat secara simpel dengan 353 structure. Pertama itu ada 3 roles atau 3 peran yang diisi dengan Scrum Master, Product Owner, sama Development Team. Lalu ada 5 events atau 5 kegiatan. Kegiatannya ada sprint, sprint planning, daily scrum, scrum review, sama retrospektif. Lalu ada 3 artefak, itu ada product backlog, sprint backlog, sama product increment. Nah, sekarang kita akan membahas cara kerja Scrum berdasarkan prinsip dasar dari 353 structure tadi. Scrum itu bakal dimulai kalau misalnya ada request untuk membangun project ataupun product development dari customer. Nggak cuma dari customer, sebenarnya banyak sebutan untuk pembeli gitu. Ada customer, ada end user, ada B2C, ada B2B gitu. Nah, di sini kita anggap aja kita mau kenalan dulu sama salah satu customer. Ada namanya Cory, Andrea, Sarah. Mereka jadi customer. Terus mereka datang ke company XYZ untuk mau kerjasama pembuatan sebuah project ataupun product development aplikasi gitu. Nah, mereka bertiga ini pertama-tama harus ketemuan dulu sama product owner-nya company XYZ. Mereka itu bakal pertama kali tuh ngediskusiin dulu sama si product owner tentang rencana kolaborasi bisnis dan kebutuhan yang mau dijalanin. Di sini mereka juga bakal kayak nge-spill dulu business case. Biasanya isinya tuh kayak ada executive summary profile company yang mereka dan juga project vision. Tapi di sini kita product development ya, jadi nyebutnya product vision. Karena kalau misalnya kita mau buat produk, kita harus tahu dulu kan visi misinya itu biar apa. Nah, diskusi antara si product owner sama si Cory, Andrea sama si Sarah ini bakal menghasilkan sebuah product backlog. Product backlog ini adalah isinya tuh kayak item-item atau disebut sebagai product backlog item. Nah, isi dari product backlog itu adalah requirements atau permintaan yang dibutuhkan selama nge-develop produk. Dan ini diinginkannya dari customer tadi. Tapi, product backlog ini tuh nggak langsung yang kayak mentah dari hasil diskusi, terus langsung dibawa ke sprint, terus minta sama development team yang kerja itu, enggak. Karena kewajiban dari product owner itu adalah merevisi lagi dulu hasil diskusi berupa product backlog ini dengan mempertimbangkan nilai sustainable product yang akan dihasilkan. Terus kalau misalnya udah direvisi, bakal dibuat poin-poin prioritas. PBI atau product backlog item ini tadi, itu bakal diurutin sama product owner secara skala prioritas gitu, itu berdasarkan ada value, risk, sama kebutuhan dari customer. Semakin atas urutannya, itu berarti semakin urgent untuk segera di-develop sama development team. Yang artinya, itu bakal masuk ke sprint 1 duluan. Contohnya di sini, misalnya aja customer-nya itu punya requirement yang, oh ya pokoknya yang ini dulu yang dikerjain gini-gini. Nah itu kita anggap aja warna abu-abu tua ini bakal masuk dulu ke sprint pertama. Lalu di bawahnya bakal masuk ke sprint 2. Bawahnya lagi sprint 3 dan seterusnya. Nanti kalau misalnya product backlog ini udah berhasil diselesaikan di satu sprintnya, itu bakal dikatakan sebagai memenuhi syarat untuk masuk ke definition of ready. Maksudnya definition of ready ini belum sprintnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya product backlog-nya ini accept, terus udah di grooming, nanti baru jadi definition of ready, habis itu baru diolah, baru dikerjain di sprint. Nah, kalau misal udah definition of ready, dikerjain di sprint, terus nanti lanjut sampai definition of done, sampai akhirnya jadi PSI atau potentially shippable increment. Nah, terus juga product backlog ini bukan berarti yang kayak MOU ataupun kayak yang, oh ya ini harus kayak gini ya, nggak boleh dirubah, itu enggak. Soalnya product backlog itu nanti bisa berubah sesuai dengan situasi kondisi selama product development itu berjalan. Nah, oke. Tadi kita udah sempat kenalan sama Cory, Andrea, sama Sarah sebagai customer yang company XYZ.
Di sini kita akan kenalan dengan product owner-nya company XYZ. Di sini ada Rocky, dia itu orang yang paling tahu perjalanan bisnis product development-nya XYZ. Jadi dia bakal tahu banget apa yang jadi bisnis produknya development untuk customer ini mau kayak apa. Nah, si product owner ini yang megang kuncinya. Dan dia tuh bisa diibaratkan sebagai mini CEO, sebagai leader bisnis untuk tim development. Jadi CEO itu bukan chief executive of everything. Di sini kita coret harusnya chief executive officer, tapi bagian mininya gitu. Bukan CEO-nya, tapi mini CEO-nya. Nah, dan dia juga punya value 3V. 3V itu valuable, dia bisa ciptain bisnis product development yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan juga tetap ngasih benefit untuk si customer tadi. Dia juga punya value validate atau memvalidasi karena nggak semua ide di product development itu bisa dikembangkan, dan juga dia adalah seorang vision, punya pandangan ke depan tentang product development company XYZ. Nah, lalu tanggung jawabnya Rocky ini secara general itu memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan oleh development team, dan itu dari product backlog yang tadi ya. User stories itu termasuk dalam fiturnya product backlog. Nah, di sini ada tulisan groom untuk product backlog gitu. Apa itu groom? Kalau biasanya kita dengar groom itu kayak kucing-kucing peliharaan di grooming gitu kan, biar cakep, biar cantik. Sama kayak di sini maksud groom itu, karena produk backlog yang tadi kita bahas masih mentah, masih belum diprioritasin. Nah, kegiatan ngeprioritasin PBI tadi itu kita sebut sebagai product backlog grooming. Nanti eventnya, kegiatannya itu sebagai backlog refinement. Biar apa di grooming? Biar rapi, biar juga jelas tujuannya dan tetap up to date. Dan juga kalau misalnya mau di develop sama teman-teman tim developer, nanti itu bisa diolah dengan baik selama sprint nanti itu berjalan. Nah, di sini kita bakal bahas tentang user stories. User stories itu maksudnya cerita dari pengguna produk kita. User stories ini dokumentari non formal, isinya pernyataan requirement dan keinginan dari end user mengenai produknya kita yang udah rilis. Bisa kita anggap kayak feedback untuk mengembangkan produknya kita. Misalnya si Cory, Andreas, sama si Sarah tadi udah dapat demo dari hasil apps developnya yang udah dikerjain sama company XYZ. Terus karyawannya juga disuruh nyobain hasil dari aplikasi development yang udah rilis itu. Tapi itu tuh masih versi yang V.01 gitu. Nah, misalnya kalau mereka nemuin ada yang kurang ataupun ada yang salah di fungsional ataupun feature di produknya itu, mereka tuh bisa ceritain komplain keinginan mereka di user stories ini. Statement awal tadi kan kita singgung ya, kalau product development itu harus berkelanjutan. Nah, user stories yang membangun, yang increase, itu bisa meningkatkan produk development-nya kita untuk bisa semakin lebih baik ke depan. Dan juga goals-nya dari user stories ini biar bisa memenuhi value satisfaction-nya dari writer user stories ini sendiri. Misal, kita posisikan diri kita sebagai writer ya. Kalau kita mau nulis user stories, itu usahain harus yang jelas. Karena kasihan dari tim developernya nanti bingung mau nge-solve problemnya kayak gimana. Nah, cara nulisnya itu ada formatnya, pakai who, what, sama why. Sebetulnya user stories itu nggak sesimpel ini juga. User stories itu bentuknya table gitu. Nah, di sini itu contohnya aja ada tulisan as a site visitor, I want to search product by its name so that I will easier to search a product. Di sini jelas banget ya, yang require di sini adalah site visitor. Lalu yang diinginkan juga jelas, visitor ini pengen nge-search produk berdasarkan nama, dan juga dia alasannya jelas juga, karena dia pengen nanti lebih mudah untuk nyari produk yang dia cari. Oke, setelah si Cory, Sarah, sama si Andreas ngobrol awal sama si Rocky, sekarang mereka tuh mau nemuin development timnya untuk bahas perancangan produk yang diinginkan. Ya karena kalau misalnya nggak ketemu sama tim developer, gimana produk yang dipesan mau jadi gitu. Nah, development team itu idealnya ada sekitar 3 orang minimal dan paling banyak 9. Di sini
development team itu sistem kerjanya self-organized atau punya inisiatif sendiri untuk ngambil kerjaannya yang ada di product backlog sebelumnya. Oke, kita kenalan dulu dengan teman-teman development team. Di sini ada Carol, ada Jasmine, sama Jason. Mereka ini teman-teman dari development team yang punya tanggung jawab untuk ngedevelop produk. Nah, development team di sini biasa terbagi jadi 3 kaum. Ada yang hustler, tapi sebenarnya hustle di sini kan biasanya orang ngomong kayak CEO gitu kan, perannya sebagai CEO. Nah, cuman maksudnya hustle di sini itu sebagai anak business development. Lalu ada hipster tuh sebagai mbak desain UI UX-nya. Lalu ada hacker tuh bagian ngoding ataupun sebagai software engineer-nya. Nah, walaupun tadi dikatakan kalau mereka tuh punya sistem self-organized, itu tuh bukan berarti kerjanya mereka hanya untuk mementingkan pekerjaan diri sendiri. Tapi justru pekerjaan mereka yang beragam itu tuh harus bisa disatukan dalam satu ikatan teamwork biar bisa mencapai produk yang diinginkan. Dan istilahnya itu disebut sebagai cross functional. Cross functional itu bisa kita simpulkan sebagai saling gotong royong. Semua stakeholder di company XYZ ini saling kerjasama, kolaborasi untuk nyiptain produk aplikasinya pesanan si customer tadi. Semuanya itu bekerja biar menghasilkan sebuah increment. Nah, increment itu secara simpelnya kayak kenaikan hasil progres gitu. Setiap kegiatan pertama di Scrum itu diawali oleh sprint goal. Di sini tuh ada sprint goal, jadi semua stakeholder itu kumpul sama-sama rancangin apa sih goals yang mau dikerjain ke depan, selama satu sprint itu mau ngerjain apa, dan yang dibahas itu ya adalah product backlog tadi. Dan kalau misalnya tadi kan product backlog kita bahas ya, kalau misalnya udah di grooming, nanti dia bakal jadi definition of ready terus definition of done gitu. Nah, nanti di sini mereka juga bakal ngasih capaian yang ada di definition of done. Kemudian setelah sprint goal, masuk di sprint planning. Jadi mereka stakeholder itu bahas perencanaan sprint goal dengan mementingkan why-nya. Kenapa sih item-item yang ada di product backlog itu diprioritasin? Kenapa jadi urgent untuk dikerjain? Lalu apa sih yang harus dikerjain selama sprint 1 ke depan? Dan gimana cara teknisnya nyelesain satu sprint ini? Itu dibahas di sprint planning. Dan bahasannya itu biasanya maksimal 8 jam. Kemudian si teman-teman development tadi itu wajib hadir di event selanjutnya, namanya itu Daily Scrum. Biasanya Daily Scrum itu dilakukan 15 menit. Nah, si Scrum Master sama si Rocky alias Product Owner yang company XYZ itu nggak wajib hadir. Jadi yang wajib hadir tuh tim development-nya aja. Tapi kalau misalnya Scrum Master-nya mau hadir, dia itu bakal jadi coach atau fasilitator untuk ngasih jalannya Daily Scrum. Nah, Daily Scrum ini nggak bisa kita samain kayak daily report yang ya karena daily scrum itu bukan cuma sekedar laporan progresnya sampai anak aja. Misalnya si Sarah tadi bilang, aku udah buat prototype sampai page ini, terus Carol-nya laporan kayak gini, aku udah buat rancangan unique value proposition yang kayak gini. Nah, itu nggak bisa sekedar laporannya aja. Karena di daily scrum ini, itu juga harus bisa sinkronisasi antara development team. Kuncinya di development team itu sendiri. Kalau hanya sekedar report progress, tapi nggak ngebicarain hambatan yang mereka hadapi, ya akan mengganggu sprint goals yang udah dirancang di sebelumnya. Dan harusnya daily scrum ini dilakukan sambil berdiri. Karena kalau misalnya sambil duduk, itu bakal santai-santai aja dan kemungkinan nggak bakal fokus selama 15 menit ke depan. Nah, hasil dari tiap-tiap daily sprint tadi, kalau teman-teman development team kumpulin, itu bakal jadi sebuah increment. Atau istilahnya itu kenaikan progres. Lalu event selanjutnya adalah sprint review. Di sprint review ini semua stakeholder itu kumpul bahas tentang increment yang udah dihasilkan. Di sprint review ini juga bakal ada demo, tapi demonya itu kalau misalnya dari customer ada rasa ngeganjel kayak wah ini kayaknya ada yang kurang, nah itu mereka bisa negosiasi lagi di sprint review ini sama teman-teman di development. Lalu juga di sprint review ini akan dibahas apakah hasil yang udah jadi ini ada yang mau direvisi atau ada yang mau ditambahin item yang lebih meaningful. Dan juga kan kita udah mention ya dari awal kalau product backlog yang
maksudnya produk backlog kita tuh kan nggak saklek yang nggak bisa dirubah gitu kan. Itu kita bahas di awal tadi, produk backlog itu bisa dirubah gitu maksudnya. Nah, maksudnya bisa dirubah itu pas di sprint review ini. Jadi intinya, semua hasil pekerjaan dari tim development itu bakal di cross check selama di event ini dengan durasi sekitar 4 jam. Oke, ini kita bakal bahas dulu tentang increment ya. Jadi increment itu peningkatan proses yang udah sesuai dengan PBI atau product backlog item yang udah dijalanin dalam satu sprint dan dari sprint sebelumnya. Jadi sprint itu kita mention di awal nggak cuma satu kali iterasi aja. Sprint itu bisa dijalani 3 kali atau mungkin lebih dari 10 kali. Dan sprint itu bakal dijalani selama company XYZ-nya itu nge-develop produk untuk customer tadi. Di increment itu akan terus berlanjut selama masih ada sprint. Jadi kalau misalnya si development team tadi udah buat produk aplikasi dengan demo versi versi V.01, nanti kan di review, di sprint review. Nah kalau misalnya yang kurang, nanti bakal ditambahin PB yang lain, terus nanti di develop lagi sampai benar-benar bisa siap dikomersilkan. Nah yang bisa ngomong ini bakal dirilis atau enggak, itu hasil pertimbangannya dari si Rocky atau dari product owner tadi. Nah si Rocky ini kalau mau bilang iya atau enggak ngerilis produknya ini tuh nggak bisa yang langsung kayak oh yaudah rilis aja tuh nggak bisa. Dia juga harus mempertimbangkan dari MVP atau minimum viable product yang udah ditentuin di bagian product vision yang paling awal sebelum masuk event Scrum ini. Oke, tahap terakhir dari Scrum itu ada namanya sprint retrospective. Di sini itu beda ya dengan sprint review karena di event ini itu untuk introspeksi, untuk mengoreksi diri sendiri selama bekerja saat di sprint. Durasi retrospektif ini sekitar 3 jam. Nah, yang ikutan event ini tuh nggak perlu ada customer, cukup si Carol, Jasmine, Jason, Rocky, sama si Scrum Master. Di sini mereka tuh bakal saling refleksi diri, bakal introspeksi, apa sih yang udah selesai, apa sih yang udah dikerjain sesuai dengan DOD tadi, apa sih yang belum dikerjain, apa yang belum terlewati gitu. Dan juga di sini karena ini sesi introspeksi gitu, jadi biar teratur, ada tips untuk melakukan retrospektif yang baik. Pertama, development team, Rocky sama si Scrum Master itu harus set the stage dulu. Siapin dulu situasi dan kondisi yang nyaman untuk tim yang hadir di retrospektif ini. Karena bayangin aja misalnya kita datang ke retrospektif karena ini sesi introspeksi terus kita ngerasa kayak paling bersalah gitu. Nanti kan vibes-nya bakal tegang, mencekam. Orang-orang tuh bakal sungkan juga gitu untuk curahin semua saran kritik atas introspeksi pekerjaannya selama ini. Kemudian setelah kita set the stage, kita maksimalin dulu situasi kondisi yang bagus, kita look back. Jadi kita tuh sama-sama lihat lagi ke belakang. Kalau misalnya sprint itu udah berjalan 2-3 kali, maka kita akan lihat lagi di sprint pertama. Kira-kira action plan-nya itu gimana yang di sprint pertama? Apakah udah berjalan dengan baik atau belum? Tapi kalau misalnya masih sprint 1, langsung lanjut aja ke gather data. Nah, di gather data itu satu persatu ngomong gitu, bicara, respon, apa sih kesalahan mereka selama satu sprint itu. Dan kalau misalnya udah saling ngasih kesalahannya diri sendiri, pengakuan kesalahan, lalu nanti kita bakal masuk ke generate insight. Di generate insight itu mereka saling memperbaiki diri dengan saran ataupun kritik sesama mereka. Tujuannya biar bisa lebih baik di sprint ke depan. Nah, hasil dari beberapa saran kritik beserta solusinya tadi itu kita clustering dan kita tuh kalau udah nge-clustering kita kan dapat gitu intisarinya. Kita bawa intisarinya itu ke decide what to do. Jadi harus mention lagi action plan apa yang akan dilakukan di sprint selanjutnya. Karena kalau misalnya nggak ada action plan yang mau dilanjut ke sprint berikutnya, berarti sesi retrospektif ini jadinya kayak sesi curhat gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai, tinggal di closing. Tambahan, retrospektif ini kan memang tempat introspeksi, tapi bukan berarti ajang untuk saling menyalahkan.
Misalnya tadi si Jason, si anak software engineer ini, dia belum nyelesain pekerjaannya. Terus si Jasmine sama si Rocky itu nyalahin dia sambil pointing finger. Terus si Jasonnya nggak terima. Akhirnya dia ngedefensif diri sendiri dengan argumen yang nyeleneh. Terus si Scrum Master-nya juga ikutan nyeletuk gitu, bilang, nah kan kamu Jason kayak gitu lagi, gitu lagi. Nah itu kan bakal chaos gitu. Akhirnya event retrospektif ini chaos, terus gak bisa fokus ke action plan yang baru, dan jadinya ajang debat. Nah, maka usahain di bagian retrospektif ini benar-benar dimaksimalin untuk mendapatkan action plan yang baru di sprint berikutnya. Dan usahain juga di sesi retrospektif ini adalah event yang sangat menyenangkan, tapi tetap produktif. Nah, kita tadi udah bahas semua proses dari awal sampai akhir, itu dinamakan satu sprint. Durasi sprint ini nggak bisa lebih dari 1 bulan. Biasanya 2 minggu, paling cepat 1 minggu. Dan ya paling lama 4 minggu tadi. Pokoknya jangan lebih dari 1 bulan. Nah, lalu ada fitur tambahan namanya burn down chart. Jadi intinya burn down chart itu bakal presentasiin secara visual mengenai progres yang udah dilakuin selama 1 sprint. Dan burn down chart ini tuh bakal kayak apa ya, ngebandingin antara hasil yang udah dikerjain dengan sprint goals yang direncanain. Selama sprint itu berjalan, burn down chart ini bakal selalu di-update terus ya, karena pas di akhir-akhir setelah retrospektif itu bakal dicek banget selama satu sprint itu hasilnya kayak gimana sih grafiknya. Nah, oke, di sini burn down chart itu ada 2 komponen. Pertama itu ada garis vertikal Y, itu nandain total poin yang udah di-commit selama satu sprint. Lalu yang bagian horizontal X itu nandainnya tentang time remaining selama satu sprint itu berjalan. Kita lihat di sini grafiknya nurun, kayaknya grafiknya jelek gitu. Tapi sebenarnya ini bukan grafik yang jelek, malah ini grafik yang cukup bagus karena ya semakin waktunya mendekati akhir sprint, maka artinya total poin itu akan semakin mendekati angka 0. Maksudnya udah nggak ada lagi kerjaan di akhir sprint. Di sini ada straight line warna biru, itu nandain estimasi grafik yang diharapkan sama product owner. Nah, yang product owner, Scrum Master maksudnya. Nah, yang warna merah ini nandain real progress yang dikerjain sama tim development. Kalau misalnya yang grafik merah ini terlalu naik ataupun terlalu turun dari middle line yang ini, berarti itu harus segera buat kayak emergency plan biar bisa balikin lagi ke estimasi garis yang diinginkan. Oke, dari keseluruhan proses ini tadi, kita tuh nggak lihat ya Scrum Master-nya di mana gitu. Scrum Master ini kayaknya nggak ada kerjaan gitu. Tapi sebenarnya Scrum Master tuh yang paling penting, dia ada di pojokan gini. Dan dia tuh yang paling banget paham tentang pelaksanaan sampai implementasi sampai di akhirnya Scrum ini. Oke, kita bakal terakhir kenalan sama orang namanya Hobin. Dia nggak kelihatan secara teknis dalam pelaksanaan Scrum, tapi dia yang paling paham tentang Scrum. Dan juga dia itu sebenarnya bagian untuk coaching, servant leader, mentoring, teaching, managing, remove impediment selama satu sprint berjalan, dan juga fasilitator untuk product development si company-nya XYZ. Bisa disebut majesty karena dia juga termasuk orang yang cukup chaos, karena Scrum ini mau berjalan ataupun enggak, dia yang tanggung jawab, dia yang pegang kunci. Dan yang dia kontrol itu adalah proses dari Scrum-nya, bukan stakeholder, bukan ngatur teman-teman di tim development yang ada di dalam company Access itu enggak, dia yang bagian pegang proses Scrum-nya. Nah, si Hobin ini tuh karena dia Scrum Master ya, dia tuh harus bisa memastikan antara product owner atau si Rocky tadi dengan tim development-nya si Carol Jasmine sama si Jason untuk bisa kerjasama secara produktif dan mengurangi hambatan selama satu sprint itu berjalan. Hobin ini sebagai Scrum Master di sini juga harus bisa memastikan bahwa prinsip dari Scrum itu berjalan dengan baik. Biar si product owner sama si tim development itu ngerti cara aturan main selama ngedevelop produk.
Oke, ini last but not least, ada satu quote yang cukup bagus. The important thing is not your process, the important thing is your process for improving your process by Hendrik Nyberg. Jadi, meskipun kita tuh udah paham tentang proses Scrum, kita tuh jangan sampai cuma fokus kayak yang penting aku jalanin sesuai dengan aturan mainnya Scrum dan pekerjaan aku selesai. Jangan kayak gitu. Kita mention lagi dari awal yang udah di-mention dari awal tadi, kalau kita tuh ngelakuin sesuatu continuous dan juga improve, maka product development kita itu bisa sustainable. Kalau misalnya kita hanya fokus dengan cara nyelesain proses dan ignore tentang kesalahan ataupun enggak open minded dengan perubahan dan juga nggak mau ada usaha untuk lebih baik, maka proses yang kita jalani itu bakal ajek dan akan berakhir dengan sebuah proses yang kayak itu-itu aja. Oke, sekian sharing materi yang bisa aku sampaikan. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Oke, makasih banyak buat Ira atas materi yang udah disampaikan ya. Jadi tadi selama 45 menit Ira udah menerangkan mulai dari agile mindset, habis itu waterfall, terus Scrum framework itu sendiri sebagai agile implementation, ada struktur 353 tadi ya Ira, lalu ada user stories sampai dengan cara kerja Scrum beserta detail step-step implementasinya, sama role-nya tadi juga udah dijelasin. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A ya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung on cam dan on mic. Atau kalau lagi nggak bisa on cam, ya boleh on mic aja. Boleh juga langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Jangan ragu dan jangan malu. Oke, aku sama Ira tunggu ya. Oke, udah ada satu pertanyaan nih Ira dari Citra ya. Yang utama, izin bertanya, kalau di dunia kerja, metode yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan case project kira-kira apa ya? Makasih. Oke, makasih Kak Citra untuk pertanyaannya. Boleh Ira langsung direspon. Oke, terima kasih Kak Citra untuk pertanyaannya. Jadi kira-kira metode apa yang paling digunakan dalam dunia kerja? Kalau untuk sekarang ya, mungkin masih mayoritas ke Agile. Kalau ranah kerjanya itu tentang application development atau software development, biasanya Agile tuh lebih digunakan. Karena tadi ya, dia adaptif, dia bisa nyesuaiin sesuai dengan feedback yang ada. Tapi kenapa tadi Ira sebutin mungkin? Karena sebenarnya cukup banyak company itu, terlebih startup ya, itu mereka sebenarnya against banget dengan agile manifesto gitu. Misalnya, make Scrum, tapi di tengah-tengah perjalanan mereka nyimpang dikit dari aturan agile karena stakeholder priority. Nah, pas itu pernah Ira tuh baca salah satu tweet di Twitter, jadi ada ribut sedikit di Twitter gitu tentang big tech company-nya Indonesia. Jadi ada yang bilang kalau mostly big tech company Indonesia itu pakai Scrum. Terus ada senior yang komen di situ. Dia bilang kalau toko oren aja nggak follow Agile loh. Dan mereka selama ngerjain produk itu modifikasi atau bisa disebut juga dengan against dari poin Agile tadi. Nah, terus juga ada yang komen lagi. Big Fang itu hampir rata-rata timnya mereka juga nggak nge-follow Agile. Karena alasannya itu di Agile tuh karyawannya bakal kayak nge-stuck gitu, nungguin tugasnya untuk di-assign. Akhirnya mereka punya cara ataupun metodologi sendiri selama nge-develop produk. Jadi kita nggak bisa mastiin rata-rata ataupun mayoritas pakai apa, tapi biasanya kalau untuk yang digital tech biasanya pakainya Agile karena adaptif. Tapi nggak semua big company itu pakai Agile. Bahkan ada juga yang
ngedevelop produk, dia nggak tahu tuh metodologinya apa, yang penting selesai, dia pakai otodidak sendiri gitu. Ya, itu sih. Udah jawabannya. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak Citra mungkin dari statementnya tadi ada yang kurang jelas? Ya, boleh nih Citra ya direspon, udah cukup atau masih ada yang pengen ditanyain lagi? Oke, cukup, makasih katanya. Oh iya, makasih Kak Citra. Nah, oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya dari Kak Firza. Dia nanyain untuk produk backlog tadi, apakah ada format atau template tertentu atau yang disarankan dalam membuat produk backlog biar change information yang tercatat itu padat dan komprehensif. Boleh, Ira dijawab. Oke, makasih pertanyaannya Kak Firza. Jadi untuk template dari produk backlog, Ira tuh pernah lihat sekilas ya, jadi belum belajar banget tentang produk backlog ini. Karena ada sih salah satu apa ya nama platformnya itu Visual Paradigm. Jadi di situ ada contoh Scrum dalam bentuk kanvas. Jadi kalau misalnya kita klik kita bisa lihat secara langsung real case-nya. Nah di situ orang nulis produk backlog tuh kayak nulis biasa kalau di situ. Jadi mereka buat poinnya. Misalnya aku pengen buat website yang tampilannya kayak gini, kayak gitu aja gitu. Tapi kurang tahu juga ya kayak nge-groomingnya gimana. Soalnya kan kalau misalnya masih produk backlog item yang masih mentahan dari customer tadi itu kan kayak bener-bener belum diringkasin lagi sama si product owner. Kalau misalnya lebih padat atau komprehensif ya, berarti harusnya sih formatnya itu ada what sama why-nya gitu. Kalau misalnya cuma require kayak aku pengen di aplikasinya itu ada feature ini. Nah, itu biasanya nanti bakal dipertanyain gitu sama teman-teman tim developer sama product owner-nya. Ini kita mau ngerjain ini biar apa? Itu kan nanti bakal dibahas juga di sprint planning. Di sprint planning tadi kan Ira mention kalau di sprint planning itu harus ngerti why-nya kenapa kita ngerjain produk backlog ini. Nah, berarti produk backlog yang padat atau komprehensif itu pasti harus ada what sama why-nya. Misalnya tadi si customer mau pengen didevelopkan aplikasi yang ada fitur A misal biar gini gitu. Mungkin seperti itu ya untuk yang udah di groomingnya gitu. Oke, makasih Ira buat penjelasannya. Gimana Kak Firza? Kira-kira udah cukup atau ada yang pengen ditanyain lagi? Ada pengen tanya lagi. Jadi thank you tadi Ira atas jawabannya. Jadi kalau tangkap tadi itu tuh bebas ya formatnya itu. Jadi tergantung company-nya mau gimana kan. Karena menurut aku format itu bisa bebas ya kayak cuman bisa bilang penting ada what and why-nya aja kan. Iya Kak. Yang pengen tanya lagi tuh kan bisa dibilang format itu bebas dan sesuai itu jadi ada kan nggak sih kayak di Scrum ini ada dalam satu tim itu ada batas maksimalnya gitu biar kita pakai framework Scrum nih optimal gitu kan tadi kan bebas kan kayak misal kalau kita nulis di dokumen kalau orangnya terlalu rame itu kan kayak nanti benar-benar crowded kan itunya dokumen. Jadi inti tanya tadi ini sih ada nggak sih syarat bisa bilang jumlah maksimal lah jumlah yang paling optimal yang ideal buat pakai framework Scrum tadi. Thank you. Oh iya. Baik, terima kasih pertanyaan Kak Firza. Kalau untuk maksimal dalam satu Scrum itu gimana ya? Kalau yang mau nulis di product backlog itu kan perwakilan dari customer-nya. Terus kalau misalnya yang nulis di PBI di items-nya itu sebenarnya semua customer tadi yang datang tuh bisa nulis semua. Cuman kalau kita batasi balik lagi ke project vision sama mission-nya. Jadi kalau misalnya customer-nya ini banyak pengennya kayak banyak banget dia tuh pengennya bermacam-macam items-nya, kayaknya tuh bisa ya dikumpulin semua, tapi bakal dibagi gitu. Nah, ngebaginya dalam satu sprint
itu bakal dikoordinasi dulu sama product owner dengan tim developnya dulu gitu. Mereka sanggupnya selama satu sprint itu ngambil berapa item dari produk backlog ini. Setahu Ira gitu, Kak. Oke, gimana nih Kak Firza, boleh ditanggapi? Oke, thank you. Ya. Ya, makasih Kak Firza. Oke, makasih buat Ira atas jawabannya dan Kak Firza juga atas pertanyaannya. Aku langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Rido nih. Izin nanya, untuk pengimplementasian Scrum Framework, apakah ada tools tertentu untuk dipakai? Dan kalau ada, tools apakah itu? Boleh Ira langsung dijawab. Oke, makasih Kak Rido sudah bertanya. Kalau untuk tools banyak banget, tapi kalau Ira tahu itu ada salah satu yang paling populer, Jira dari Asana. Jira tuh bagus banget ya, itu toolsnya buat yang mau develop produk ataupun project di sana, lengkap banget mulai dari Scrum sampai kombinasi ke Kanban pun juga ada. Terus juga di Jira itu udah integrated, jadi teman-teman developer dan juga product owner juga Scrum Master di situ bisa langsung kolaborasi, intinya bagus banget di situ. Cuman Jira tuh berbayar gitu setahu Ira. Ada sih kayak free trial-nya tapi cuma sebentar gitu. Nah, kalau misalnya dari kita sendiri pengen nge-develop produk terus kita butuh tools, mungkin Ira bisa ngasih saran, ada tools yang nggak bayar namanya Notion. Di Notion itu kita bisa buat template sendiri dan walaupun memang tampilan untuk kayak naruh sprint planning-nya tuh bentuknya Kanban, tapi itu masih bisa kita modif lagi kayak bentuk items. Jadi selain Jira ada Notion, banyak ada Tik-Tik, ada To-Do, Tik-Tik sama setelah gitu Trello. Itu yang Ira tahu tools-nya. Tapi yang Jira tadi berbayar, Notion enggak. Apalagi kalau misalnya kita pakai akun Unsri gratis gitu. Oke, makasih Ira buat jawabannya. Nah itu tadi ya Rido udah dikasih, ada yang alternatifnya yang gratis, ada yang berbayar juga, tinggal dipilih aja. Kira-kira ada lagi nggak yang pengen ditanyain dari Rido atau udah jelas? Oke, aku anggap udah cukup ya dari Rido. Aku langsung ke pertanyaan dari udah jelas katanya, makasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu dari Kak Rahmat. Kak, dalam Scrum ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi nggak? Nah, boleh Ira dijelasin. Iya, terima kasih pertanyaannya Kak Rahmat. Kenapa manggilnya Kak juga gitu? Oke, kalau prinsip dalam Scrum itu berarti masih turunannya dari value-nya Agile Manifesto. Ira nggak hafal semuanya, tapi yang Ira tahu aja, kita bisa dapat prinsip Scrum dari summarize-nya yang udah dijelasin tadi. Jadi intinya itu prinsipnya ada self-organize, terus bisa kolaborasi, terus bisa mementingkan business value di product development itu, terus bisa nge-manage waktu sesuai sama time box yang udah ditentuin dalam satu sprint. Terus prinsip yang terakhir itu agak lupa satu lagi apa. Tapi intinya adaptif dan juga bisa kerjanya tuh transparan gitu selama satu Scrum. Jadi ada sekitar 5-6 prinsip dalam Scrum. Begitu. Oke, itu dia ya jawabannya buat Kak Rahmat. Kira-kira udah cukup menjelaskan nggak? Oke, terima kasih buat pertanyaannya Kak Rahmat. Selanjutnya dari Bagus Satrio. Panjang nih pertanyaannya. Oke, izin nanya. Gimana jika desain proyek yang kita buat itu tidak bisa diimplementasikan karena keterbatasan dari pihak development team dan selain Scrum Master yang menangani antar product owner dengan development team, jika terjadi suatu kesalahan, apakah ada cara lain untuk mengatasi mispersepsi antara product owner dengan development team? Ya. Baik, terima kasih Kak Bagus sudah bertanya.
Kalau misalnya desain project-nya itu nggak bisa diimplementasiin karena keterbatasan pihak development team. Maksudnya keterbatasan itu keterbatasan effort tim atau anggota tim. Kalau misalnya keterbatasan karena anggota timnya kurang, misalnya dari satu tim development itu kurang dari 3 orang. Nggak mungkin 3 orang dari 3 orang. Maksudnya 3 orang tapi nggak ada yang bagian anak desain misal gitu. Itu seharusnya nggak akan terjadi karena dari awal, dari project vision ataupun dari sprint goal itu pasti product owner sama scrum master tuh udah nyari anak tim development yang memenuhi untuk ngedevelop produk itu. Tapi kalau misalnya yang dimaksud ini kekurangan effort dari development team, misalnya tim development tadi Jason, Carol sama si Jasmine itu lalai, terus mereka ngabain tas yang ada, produk backlog-nya terbengkalai segala macam. Nah, itu bakal dianggap gagal dalam satu sprint. Nah, untuk memperbaikinya lagi, sebenarnya bisa dilanjutin di sprint yang lain. Jadi gini, oh ya tadi belum dibahas, kalau misalnya dalam satu sprint itu gagal gara-gara ada produk backlog yang belum dikerjain, ada tas yang belum dikerjain, itu sebetulnya masih bisa kita olah lagi. Kita masukin lagi ke produk backlog untuk sprint ke depan. Dan tapi itu tergantung lagi sama customer. Kalau misalnya customer yang ngerasa, wah ini teman-teman tim development-nya nggak gini gitu, nggak sesuai, ya bisa aja nanti di tengah-tengah sprint itu mereka batal gitu. Tapi ya seharusnya masih bisa dilanjutin di sprint berikutnya. Begitu. Oke, itu dia tadi untuk bagus jawabannya dari Ira. Kira-kira udah jelas atau belum? Oke, paham katanya. Makasih. Oke, terima kasih untuk Ira ya. Jawaban-jawabannya udah lengkap banget. Terus juga karena dirasa waktunya udah cukup ya untuk sesi Q&A. Sesi ini aku tutup. Terima kasih untuk Ira sebagai speaker pada malam hari ini atas pemaparan materi dan bantuan jawaban untuk pertanyaan teman-teman tadi yang luar biasa. Terima kasih banyak juga buat teman-teman GDC atas pertanyaan, keingintahuannya, dan kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Aku selaku MC pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih guys. Maaf ya kalau ada salah teknis di awal tadi. Terima kasih ya Kak. Terima kasih teman-teman. Oh ya, buat ini ya, Pasha sama Ira boleh stay di sini dulu ya. Buat teman-teman yang lain boleh silakan kalau mau live duluan. Terima kasih.